Hai, saya Andi Matuju, entrepreneur spesialis dan content creator. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan kabar banyaknya UMKM di Blok M yang tutup. Faktor utamanya adalah kenaikan harga sewa yang tinggi dan penurunan daya beli. Namun, di sisi lain, kita melihat ketimpangan ekonomi semakin tajam, bahwa yang kaya semakin kaya, sementara kelas menengah semakin tergerus. Apakah UMKM di Blok M ini hanyalah korban dari fenomena ekonomi yang lebih besar ini? Mari kita bahas. Kondisi ekonomi Indonesia memang sulit saat ini. Kedua faktor tersebut saling terkait dan merupakan cerminan dari masalah yang lebih besar. Kenaikan harga sewa dari yang sebelumnya membayar 2 juta rupiah per bulan bisa melonjak jadi 7,5 juta per bulan. Ini hampir 4 kali lipatnya. Ini adalah bagian dari kapitalisme pasar yang sangat agresif, sementara penurunan daya beli adalah dampak dari ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merusak fondasi UMKM. UMKM sangat bergantung pada daya beli masyarakat kelas menengah, yang kini pendapatannya stagnan atau bahkan menurun. Uang tidak lagi berputar merata di masyarakat, melainkan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Akibatnya, UMKM yang menjadi penggerak ekonomi real di akar rumput tidak mendapatkan sirkulasi yang cukup untuk bertahan. Populasi kelas menengah di Indonesia menurun jadi 17,1% pada 2024 berdasarkan data BPS. Dalam laporan terbarunya, ASEAN Development Outlook edisi April 2025 disebutkan, kelas menengah menjadi tulang punggung pendorong perekonomian Indonesia. Sering kita dengar bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Mereka menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang signifikan terhadap PDB. Namun, banyak pihak meremehkan peran ini. Kalau UMKM di pusat kota seperti Blok M saja sudah tidak kuat, seberapa besar ancaman ini bagi stabilitas ekonomi negara kita? Ada sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM di tahun ini, termasuk penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi dan kondisi ekonomi global, persaingan ketat dengan produk impor, keterbatasan literasi digital, dan masalah akses permodalan. Runtuhnya UMKM menciptakan efek domino. Penutupan satu usaha berarti hilangnya lapangan kerja, menurunnya permintaan bahan baku dari petani atau produsen lain, dan berkurangnya pendapatan negara dari pajak. Kerentanan UMKM adalah sinyal bahaya bagi ekonomi. Jika segmen ekonomi terbesar ini goyah, maka stabilitas ekonomi secara keseluruhan akan terancam. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, daya beli secara masif akan menurun dan dapat memicu krisis ekonomi yang lebih luas. Melihat situasi ini, apa peran konkret yang harus diambil pemerintah? Kebijakan apa yang perlu dibuat untuk tidak hanya menyelamatkan UMKM di Blok M, tetapi juga mencegah hal serupa terjadi di tempat lain? Memang ada regulasi yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan 40% anggaran untuk belanja di sektor UMKM. Itu diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, itu belum cukup karena implementasinya juga masih kurang. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan kenaikan harga sewa komersial, terutama di area-area strategis yang menjadi sentra UMKM. Alternatifnya, pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau subsidi sewa bagi pemilik properti yang menyewakan tempatnya dengan harga terjangkau kepada UMKM. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan relaksasi pajak kepada pemilik properti, karena dengan naiknya pajak ini, maka pemilik properti mau tidak mau untuk menutup sekedar membayar PBB saja, itu harus membebankan biaya yang sangat tinggi bagi pihak penyewa. Walaupun mungkin masih bisa menjadi celah ya untuk orang menghindari pajak dengan beralibit kepada UMKM, tetapi dengan munculnya regulasi keringanan pajak ini, harapannya adalah bisa membuka ruang-ruang atau celah-celah bagi UMKM untuk bisa menghemat OPEX mereka
Karena salah satu biaya tertinggi dari UMKM itu adalah biaya sewa properti mereka. Untuk mendapatkan pelanggan, untuk menjangkau pelanggan, mereka butuh lokasi-lokasi strategis yang sudah mungkin bisa menjamin traffic untuk bisa mendatangkan pembeli bagi usaha mereka. Sementara dengan tingginya pajak-pajak dalam properti tersebut, ini memaksa pemilik properti untuk menaikkan biaya sewa dalam menutup biaya yang timbul dari kepemilikan properti tersebut. Kebijakan yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat seperti pemberian subsidi yang tepat sasaran, insentif pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau program padat karya. Pemerintah harus mempermudah akses UMKM ke modal dengan bunga rendah. Selain itu, perlu ada program pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital yang masif. Sekali lagi, yang masif, agar UMKM bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Baru-baru ini, Rahayu Saraswati menyatakan bahwa anak muda harus menjadi pelaku UMKM untuk mengentaskan persoalan ekonomi. Sebuah pernyataan yang terdengar mulia, tetapi apakah menjadi pelaku usaha bisa menjadi solusi dari masalah ekonomi yang fundamental ini? Apakah ini bukan melempar tanggung jawab dari pemerintah ke individu? Rahayu Saraswati mengatakan, kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur. Daripada ngomel, nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau misalnya lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner. Bisa jahit, bikinlah bisnis fashion. Ya, saya mengapresiasi semangat ajakan tersebut. Namun dengan catatan kritis, menjadi pelaku UMKM bukanlah solusi ajaib jika ekosistemnya tidak mendukung. Tanpa lingkungan yang kondusif, seperti harga sewa yang terjangkau, daya beli yang kuat, dan akses permodalan yang mudah, menjadi pelaku UMKM justru bisa menjadi bumerang. Masalah ini bukan hanya urusan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir dalam menciptakan kebijakan yang pro UMKM, mendorong anak muda berbisnis tanpa menyiapkan fondasi yang kuat adalah tindakan yang kurang bijak. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur atau membangun sebuah usaha baru sebagai UMKM tidak semudah memiliki keahlian teknis saja. Orang yang mampu menjahit belum tentu bisa membuka usaha tailor. Orang yang mampu mendesain belum tentu bisa membuka agensi. Orang yang paham keahlian-keahlian teknis tersebut itu membutuhkan jiwa leadership dan memanage sebuah organisasi. Kalau hanya dipikir dengan keahlian teknis mereka sudah bisa menjadi pengusaha, kita tidak perlu lagi pusing dengan tamatan-tamatan SMK. Seluruh anak-anak SMK, alumni-alumni SMK itu punya keahlian teknis. Tapi kenapa masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan? Itu karena kebutuhan akan soft skill untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidak diajarkan di bangku sekolah mereka. Mereka hanya diajarkan terkait tentang keahlian teknis. Lulusan tata boga belum tentu bisa membuat perusahaan roti, belum tentu bisa membuat restoran. Yang paling tinggi mungkin mereka bisa menjadi chef, ya, dan itu kembali menjadi pekerja dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau hanya semata-mata bahwa keahlian teknis mereka miliki, itu sama sekali tidak menjamin mereka bisa menjadi pengusaha. Nah, inilah yang tadi yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah bisa menyiapkan ekosistem yang layak, yang baik, dalam artian memberikan edukasi-edukasi terhadap apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang tangguh. Tidak hanya sekedar kemampuan teknis. Karena ya teknis ini mungkin bagi sebagian ya atau beberapa kemampuan teknis mungkin sudah banyak kita bisa dapati di internet dengan berbagai tutorial. Tapi kemampuan menghandle, memanage sebuah usaha itu sangat dibutuhkan pengalaman baik dari diri pribadi atau pengalaman dari orang lain. Makanya kita butuh banyak orang yang sudah cukup sukses, cukup berhasil untuk berbagi pengalaman mereka kepada teman-teman kita ini. Nah, peran pemerintah bisa mengambil dengan cara mengajak mereka sambil memperhitungkan loss opportunity cost yang mereka harus korbankan untuk mengajar teman-teman kita yang tadi ini. Karena sesosial-sosialnya seseorang,
mereka tetap butuh makan, mereka tetap butuh penghasilan. Jadi jangan hanya orang-orang atau pegawai-pegawai dari pemerintahan yang melaksanakan dinas di luar kota yang mendapatkan penggantian biaya keuntungan, tetapi teman-teman kita juga yang di swasta yang dimanfaatkan oleh negara sebaiknya diperhitungkan loss opportunity cost yang hilang dari kesempatan mereka yang seharusnya didapatkan saat mereka mengabdi kepada negara. UMKM bisa besar itu karena gerakan kebersamaannya, gerakan solidaritasnya. Oleh itu, saya menghimbau kepada teman-teman untuk aktif memperbaiki lingkungan dari diri sendiri teman-teman dulu. Ya, contohnya adalah membuat komunitas atau bergabung dalam sebuah komunitas. Nah, ini sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang sehat dalam membangun usaha teman-teman. Di situ akan banyak terjadi pertukaran pengalaman, ya, sharing knowledge antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini bisa memicu kita untuk semakin baik lagi, memperbaiki, dan ibaratnya seperti peta. Jadi kita tidak usah lagi melewati jalanan-jalanan yang rusak atau mungkin jurang-jurang yang muncul pada saat kita menuju mau menaikkan level UMKM kita. Jadi fokus ke sana, belajar dari pengalaman orang lain. Itu buat teman-teman UMKM. Komunitas itu adalah kuncinya, bergaul dengan sesama pengusaha. Karena sehebat apapun kita dalam berwirausaha, jika kita kurang bergaul dengan sesama wirausaha, mau tidak mau yang paling pertama akan diserang adalah mental kita. Karena saat kita memulai usaha, orang pertama yang biasanya itu memberikan kata-kata yang bisa menjatuhkan mental kita adalah orang terdekat kita. Yang ngapain lu coba-coba jadi pengusaha, mending lu daftar jadi pegawai negeri gitu. Nah, ini bisa menjatuhkan mental teman-teman. Padahal mungkin dengan mencoba sekali lagi teman-teman bisa naik kelas gitu. Jadi ini pentingnya community, pentingnya komunitas, dan berpesan juga buat teman-teman komunitas, ya, teman-teman sesama pengusaha. Jika teman-teman punya informasi terkait komunitas tersebut, jangan pernah menganggap bahwa teman-teman kita itu sudah tahu segalanya. Berbagilah, ya, ajaklah mereka bergabung, rangkullah mereka. Jangan merasa bahwa level saya sudah di atas, untuk apa saya mengajak yang lain seperti itu. Jadi ajaklah mereka siapapun itu, ya, untuk bergabung di lingkungan yang sehat. Karena ini yang bisa kita lakukan sebagai individu. Ya. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung ke pemerintah khususnya, ya. Tapi setidaknya secara individu kita bisa berkolaborasi, banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa sama-sama menyelamatkan usahanya kita. Karena dengan kebersamaan yang baik ini, teman-teman kalau punya komunitas yang baik, baru memerintis saja itu luar biasa. Punya 10 orang di komunitas, 10 orang mendukung, itu energinya sudah luar biasa. Karena modal utama dalam UMKM itu sebagai pengusaha, modal paling pertama yang paling penting itu adalah mental. Simpan dulu ini masalah kebutuhan modal, kebutuhan yang lainnya, mental dulu. Kalau mentalnya sudah kuat, insya Allah akan banyak bertemu jalan-jalan baru dari giat itu tadi. Yang pertama adalah gabung dengan komunitas. Dari pengalaman saya yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi UMKM, sudah sangat banyak contoh brand-brand besar yang menjadi market lead di daerahnya masing-masing itu sangat dipengaruhi, ya, pertumbuhannya karena bergabungnya dengan sebuah komunitas. Teman-teman bisa main ke kota manapun, ya. Coba lihat UMKM yang naik di sana, ya, mayoritas pasti diisi atau market lead-nya pasti diisi oleh pemilik-pemilik brand yang aktif dalam berkomunitas. Untuk membantu UMKM sebenarnya sederhana. Buat teman-teman, belilah. Beli. Saya tidak bilang bahwa harus dibeli, harus diborong, tidak. Tapi setidaknya paksakanlah diri untuk membeli produk dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Berangkat dari sekitar kita dulu. Sama seperti program solidaritas yang kita dengar akhir-akhir ini adalah warga bantu warga. Karena apa? Supaya peredaran ekonominya ini merata. Kembali ke awal yang tadi, bahwa yang membuat sulitnya ekonomi ini adalah karena uang semua itu berada hanya di sekelompok kecil orang. Uang tidak merata beredar. Jadi akhirnya apa? Yang sudah punya uang, untuk apa lagi belanja? Tapi coba kita bagikan ke banyak orang, semakin banyak orang mendapatkan uang, semakin banyak juga transaksi yang terjadi. Jadi setiap pembelian kecil di UMKM itu adalah investasi nyata untuk ekonomi. Karena sekecil apapun yang kita keluarkan untuk teman-teman UMKM, semua biaya yang keluar itu akan kembali ke pasar, ke market, dan akan kembali kepada kita.
Kalau kita terlalu menahan sesuatu untuk tidak memberdayakan UMKM ini, maka ekonomi negara tulang punggungnya itu adalah UMKM. Kalau UMKM-nya sudah tidak berdaya, maka siap-siaplah ya negara ini hanya akan dikuasai oleh mungkin 1% orang yang ada di Indonesia. Dan saat itu terjadi, ekonomi sudah tidak ada lagi nilainya. Kita akan kembali di mana semuanya akan serba mahal, karena banyak dari kita yang membutuhkan sebuah produk atau jasa, tapi suplainya sangat berkurang. Karena UMKM ini akan pasti mencari cara alternatif lagi, kembali mencari lapangan kerja, sementara ya kita tahu sendiri berapa sulitnya sekarang lapangan kerja, sementara berapa banyak alumni perguruan tinggi yang belum tahu mau kemana. Teman-teman UMKM yang saya banggakan, saya Andi Matuju menutup dengan satu keyakinan sederhana. Usaha kecil bukan sekadar penyokong ekonomi. Ia adalah urat nadi harapan banyak keluarga. Saya paham betul kecemasan teman-teman semua. Modal yang seret, pesanan yang mungkin naik turun, aturan yang berubah cepat, biaya logistik yang mencekik, dan ketakutan tertinggal di era disrupsi ini. Kecemasan itu nyata, tapi itu bukan tanda kelemahan. Itu kompas yang menunjukkan di mana kita harus hadir lebih kuat. Dan teruntuk saudara-saudaraku semua, kekuatan UMKM itu lahir dari gotong royong kita. Setiap orang bisa jadi modal sosial yang menguatkan mereka. Siapapun Anda, mari kita belanja produk lokal lebih sering, prioritaskan karya tetangga dan pelaku usaha di sekitar kita, berikan ulasan jujur dan rekomendasi, unggah foto, beri bintang, ceritakan pengalaman baik teman-teman semua. Bayar tepat waktu dan tawar sewajarnya. Jangan pernah minta gratisan. Biar arus kas UMKM tetap sehat. Promosikan di lingkaran atau circle teman-teman semua. Share katalog, tag di media sosial, ajak teman untuk ikutan beli. Sediakan ruang dan kesempatan dari pojok etalase di kantor, komunitas, hingga booth di acara lingkungan. Kolaborasi lintas peran juga sangat dibutuhkan. Ayo kampus sebagai pendampingan, perusahaan untuk kurasi dan pembelian, komunitas untuk pelatihan sederhana. Ingat juga, kita harus peduli dengan memilih pengiriman dan kemasan ramah lingkungan, biar biayanya jauh lebih efisien. Bumi pun tetap terjaga. Kita tidak menunggu kebijakan sempurna untuk bergerak. Kita mulai dari dompet, dari gawai kita, dan hati kita hari ini. UMKM kuat, keluarga tenang, Indonesia menang.